Modal awalnya itu sebenarnya saya lupa ya berapa, hanya itu pertama itu dari ini. Kami pakai alat seadanya saja. Kebetulan saya punya oven. Pada saat itu oven tang kering itu saya ingat sekali itu hasil dari ini ikut arisan ibu-ibu di lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Mayasari. Saya hari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga biasa. Sekaligus pekerjaan saya sekarang adalah owner dari Pizza Umi. Sebenarnya awal mula dari membangun usaha ini itu saya bermula dari coba-coba saja. Karena niat hati ingin ikut serta membantu perekonomian keluarga, mencari penghasilan tambahan, membantu suami begitu. Dan memang Pizza Umi ini bukan yang pertama ya yang saya coba. Pertama itu kita juga membuka ini usaha nasi kuning, kemudian ayam-ayam kribo, kemudian suami juga menjadi ini sales makanan ringan. Pernah juga ini jadi sales obat-obatan begitu, obat-obat ini ya yang dijual di pasar begitu. Nah, jadi memang kami berdua itu memang sudah lama berkecimpung di dunia usaha seperti ini, jadi sales, kemudian jualan makanan begitu. Hanya nanti Pizza Umi ini alhamdulillah ya mulai mendapatkan tempat lah di hati masyarakat. Kami mulai itu di bulan November 2018. Jadi kurang lebih sudah hampir 6 tahun. Modal awalnya itu sebenarnya saya lupa ya berapa, hanya itu pertama itu dari ini. Kami pakai alat seadanya saja. Kebetulan saya punya oven. Pada saat itu oven tang kering itu saya ingat sekali itu hasil dari ini ikut arisan ibu-ibu di lorong. Terus oven itu yang pertama kali saya gunakan untuk membuat pizza. Kenapa sampai pizza saya pilih? Karena saya melihat dari anak-anak. Karena anak-anak saya itu suka sekali sama ini pizza. Hampir tiap minggu itu maunya makan pizza, jalan-jalan ke Lipo, makan pizza branded. Itu akhirnya saya pikir-pikir bilang wah menguras dompet juga ini uang belanja. Malah apalagi sekarang ini biaya hidup yang sangat tinggi, mau tambah lagi jajan anak-anak yang luar biasa banyak seperti itu. Akhirnya saya memiliki ide untuk mencoba. Coba deh, karena kan sempat juga nasi kuning hanya berjalan 6 bulanan, terus ayam-ayam geprek itu ndak sampai setahun karena banyaklah kendala ya, sampai akhirnya gulung tikar begitu. Nah yang ketiga ini pizza. Dari melihat anak-anak, akhirnya kita coba bikin. Pertama bikin dulu ya, dan ala kadarnya lah belajar otodidak dari YouTube, seperti itu. Kemudian coba bikin yang kecil dulu, dijual juga ke anak-anak kos-kosan. Kebetulan waktu itu kan saya tinggal di Jalan Melati, saya punya kos-kosan di situ. Biasanya itu ini anak-anak kos-kosan saja yang suka beli, yang suka order. Terus saya coba upload di WA, yang nonton ya itu anak-anak kos-kosan. Mereka pertama yang membeli pizza saya. Kemudian besok-besoknya mungkin mereka rasa enak, mereka tanyakan lagi, bilang Bu, ndak bikin lagi kah pizza? Bilang oh suka kah? Kalau suka sini saya bikin lagi gitu. Akhirnya mulai dari mulut ke mulut. Nah anak-anak kos itu saya malah masih ingat sekali anak kos yang pertama kali membeli. Iya. Dari mulut ke mulut mereka sampaikan ke temannya, habis itu dari temannya ke temannya lagi, temannya, akhirnya biasa mereka sampai order datang sendiri ke tempat. Ingat itu masih 20.000. Yang sekarang sudah harga 50. Dulu saya jual 20.000. Gitu kan, masih coba-coba ya, belum hitung modal apa dan sebagainya. Yang pokok dikenal dulu lah begitu. Alhamdulillah setelah itu mulai ini dari mulut ke mulut. Kemudian mencoba-coba buka di marketplace, Facebook. Di situ mulai kita bikin akun, pakai akun pribadi saya itu hari, mulai kita menjual. Kebetulan dengan suami juga menjual di akunnya. Jadi kita sama-sama, selalu kerja sama. Iya.
Kalau mulai menyewa itu kan bukanya 2018, 2019, mulai. Pokoknya 1 tahun itu di kos-kosan kita mulai. Nah, mulai kita di sini di Mandala Waluya sini yang pertama kita buka cabang ya. Nah, pertama kan di rumah sendiri ya. Ya karena ini di satu outlet yang ada di rumah itu sudah tidak mampu ini menampung orderan. Jadi kami punya ide untuk menambah 1 titik. Dan kebetulan pembeli terbanyak itu memang di area Andonohu sini. Akhirnya kami berencana dengan suami buka 1 titik di bagian Andonohu untuk memudahkan juga para pembeli langganan yang ada di sini karena mereka biasa ini suka terkendala di ongkir. Nah, karena ongkir kalau dari Wawa apalagi ke Anggoea sana lumayan kan hampir 15.000, 20.000 kan kasihan gitu. Jadi kami cobalah membuka 1 titik di bagian Andonohu. Alhamdulillah ketemu di sini berjodoh. Di sini sudah jalan 3 tahun. Kemudian tidak lama, udah sampai setahun sudah buka lagi di Baruga. Iya. Di Baruga itu sama outlet juga seperti ini modelnya tah. Nah, jadi di situ juga ada karyawan juga dalam satu outlet itu kita pekerjakan 2 shift. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Pagi jam 9 sampai jam 5 sore, kemudian yang siang dari jam 2 sampai jam 10 malam. Seperti itu. Suka dukanya ya banyak. Sukanya itu kalau banyak pembeli langsung ini semangat. Jadi besok itu mau ciptakan lagi varian-varian baru, menu-menu yang kira-kira masyarakat itu tertarik. Pokoknya banyak deh ide-ide kalau banyak orderan. Tapi dukanya juga banyak. Misalnya pernah ada yang order terus tidak jadi, pizzanya sudah dibikin. Itu sering. Yang paling teringat pernah ada orderan luar kota di Wawoni'i. Titip lewat kapal. Pokoknya pizza-pizza mahal itu ada sekitar 10 box. Itu pernah disuruh titip di kapal Wawoni'i. Kemudian kita sudah bawa di kapal, sudah dititip sama orang kapal, tapi tiba-tiba dia tidak respon. Tidak respon, enggak tahu kemana orangnya begitu. Akhirnya itu juga pizzanya tidak tahu ada di mana begitu. Tidak mungkin kembali kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada 20 box. Ini bukan kesalahan dari pembeli ya, tapi ini kesalahan pengiriman. Pada saat itu pizza sudah di packing, sudah dikirim ke kurir, kapal sudah jalan. Kurir tidak konfirmasi ke kami kalau dia ini kesulitan bawa. Begitu, harusnya kan komunikasi bilang, aduh saya ini sulit bawa ini, gimana ini, apa bisa dibantu diikatkan atau bagaimana. Itu saya ingat sekali ada 20-an box. Iya. Pizzanya kembali. Tapi apa boleh buat, akhirnya yang masih bisa dijual ya dijual, tapi dengan kita kasih tahu customer bahwa ini pizza yang kembali begitu toh, tidak fresh. Kalau misalnya mau ya dikasih setengah harga lah begitu. Tapi sudah begitu ya, namanya resiko dalam usaha. Kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh juga berpuas diri. Ketika kita mendapat pujian, kita jangan melayang. Ketika kita dihujat, jangan kita down. Jadi ya datar-datar sajalah begitu. Karena rezeki kan juga sudah diatur ya yang Maha Kuasa. Jadi kita itu cukup berusaha saja. Di Kota Kendari untuk sementara ada 4. Iya. Di Wawa pas lampu merah KFC. Terus di sini samping kampus Mandala Waluya, terus di Baruga itu depan Polsek Baruga. Terus di Puatu depannya ini Lorong 55 atau depan TK Namorini ya. Di Makassar ada 7 outlet. Makassar itu tahun 2021. Iya. Di Makassar itu pertama background kehidupan masyarakat mirip dengan di Kota Kendari. Jadi kita menyeberang ke sana itu kayak bukan asing lagi, karena tinggal ibaratnya memindahkan titik saja. Gitu. Jadi apa yang kita sudah capai di Kendari, alhamdulillah ada hasil begitu, kita tinggal tularkan ke Kota Makassar. Dan di Makassar alhamdulillah ada hasil juga, dan sekarang sudah ada 7 di sana.
Ada 7 titik. Di Hertasning, terus di Sungguh Minasa, terus di Kumala, terus Daya, Jalan Sunu, Perintis, sama satunya di Antang. Iya. Eh, untuk Kendari itu jumlahnya 11 orang. Iya. Untuk di Makassar 14 orang. Iya. Awal muasalnya itu enggak pernah kepikiran karena hanya coba-coba melihat anak-anak yang hobi begitu, jadi coba-coba bikin gitu, jadi enggak pernah sampai berpikir mau buka sampai sebesar ini. Begitu. Untuk Kendari saya per hari ya, per hari itu kurang lebih 6 juta. Iya, kalau Makassar 7 sampai 8. Iya, per hari. Kalau saya berpegang teguh kepada ini, ketika kita memulai usaha, gunakanlah modal sendiri. Jadi oke, boleh gitu ya, kita menggunakan maksudnya modal dari pihak ketiga, tapi usahakan usahamu itu sudah eksis gitu. Jadi ketika kamu ingin menambah begitu modal begitu ya, usahakan aset yang kamu punya itu jauh di atas modal tambahan itu begitu. Supaya apa? Supaya ketika kamu mengalami down atau kebangkrutan, kita tidak sampai gulung tikar begitu. Jadi itu yang saya paling tekankan. Jadi saya pribadi itu bukan juga ini ya anti terhadap itu, tapi saya menghindari yang namanya dana-dana dari pihak ketiga begitu. Iya, ya, seperti itu. Jadi kita utamakan dulu dana pribadi. Nanti sudah berkembang, sudah melebihi ya, bolehlah kalau misalnya mau ya mengambil dana dari pihak ketiga seperti itu. Karena orang-orang kaya seperti orang-orang kaya yang ada di Indonesia itu boleh dikatakan utangnya banyak begitu, tapi asetnya mereka jauh lebih banyak begitu. Jadi ketika mereka misalnya satu titik gulung tikar ya tidak masalah begitu. Toh aset kita jauh lebih banyak seperti itu. Yang keliru itu baru memulai terus sudah pakai dana orang lain. Nah, itu sumber menurut saya ya, saya pribadi itu sumber biasa orang gulung tikar gitu. Iya. Nah, ya. Kalau saya pribadi namanya jiwa manusiawi ya, pasti begitu. Karena saya juga alami sendiri. Kalau misalnya penjualan lagi sepi, pokoknya malas. Bawaannya itu malas mengiklan, malas inilah, malas itu, pokoknya malas. Begitu. Tapi itu kan manusiawi. Yang penting jangan dipupuk gitu. Jadi kita harus luruskan niat. Nah, jadi luruskan kita punya niat bahwa kita ini mencari rezeki yang Allah sudah sebar di muka bumi. Jadi kita tinggal menjemput begitu. Adapun misalnya dapatnya segini, ya itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting kita ikhtiar dan jangan mudah menyerah dan jangan juga mudah puas begitu. Kalau kita mudah menyerah, ya jelek juga hasilnya. Kalau kita juga mudah puas, jelek juga hasilnya. Akhirnya kita tidak bisa berkembang lebih tinggi seperti itu. Kalau kita sudah puas dengan hanya satu keadaan. Ya, saya Iis Mayasari, owner dari Pizza Umi Kendari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.